Oh my god, dude. So fucking dead. Jesus. Wait, is that a Fucking real picture? So that's Jesus, is that true? that's delightful. What is that actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection of how like Dari seorang manusia yang seneng banget main roket-roketan, yang pernah dipuja-puja pada lagi nge-PHK pegawai Twitter, yang selalu muncul pas channel YouTube favorit lu lagi kena hack, sampai yang pernah jadi cameo di film Iron Man. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Here I come. Here I come. Datang sebuah berita yang ngebuat pengguna X ketar-ketir karena sekali lagi Kominfo bakalan coba buat ngeblokir website ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengancam akan memblokir platform media sosial X jika tetap bandel membolehkan konten pornografi di platformnya. Inilah trailer kocak Elon Musk versus Kominfo. Selamat datang kembali di series Siapa yang bakal lanjut gue blokir by kementerian favorit kita semua. Setelah mereka memberitakan sudah memblokir konten judi online lebih dari 1,5 juta, kini muncul wacana lainnya yang mengancam eksistensi websitenya Om Elon. Setelah orang ini mengumumkan kalau unsur porno boleh ada di Twitter. Meski dia menambahkan kalau hal tersebut diperbolehkan kalau dilabelin konten sensitif, Kominfo melihat hal tersebut sebagai bentuk warning. Sampai akhirnya di langkah terbarunya tanggal 11 Juni ini, mereka akan mencoba menyurati Elon agar bisa tetap patuh terhadap peraturan negara yang ada. Ini mungkin opini yang bakalan buat lu bilang, oh, lu sekarang penyepong Kominfo bang. Gini, ini menurut gue ya, kalau kita cuma lihat dari kasus ini aja, yang dilakuin sama kementerian emang udah seharusnya. Undang-undangnya juga udah ada soalnya. Cuman, kalau dilihat secara luas, gue paham banget kenapa orang-orang dongkol banget sama kabar ini. Masih banyak hal-hal krusial yang bisa diurus dalam skala nasional gitu. Baru aja kita dapat berita kalau ada pasangan polisi yang hancur gara-gara kena judi online. Belum lagi yang baru-baru ini rilis videonya di channelnya Om Ferry. Gimana sikap kementerian soal Dewan Pers tentang RUU penyiaran yang seharusnya Kominfo ada di pihak kreator karena memang tugas lembaga sebagai fasilitator kan. Kementerian Pertanian bantu petani, Kementerian Kelautan bantu orang-orang yang kerja di laut dan lain-lain. Kalau mau bersihin sampah tuh jangan tempat sampahnya dibuang dulu. Iya kan, dulu blokir Reddit juga kayak gitu. Iya. Tapi sekarang masih bisa akses Reddit. Iya, belum bisa. Gue juga baru kepikiran, oh iya ya, kenapa gue baru pas udah disebut sama Om Ferry. Tapi ini malah gercep banget kalau ngomongin soal bokep. Buzzer ngerusak demokrasi. I sleep. Banyak spammer SMS dan WA. I sleep. Banyak kasus serem karena judul. I sleep. Ada bokep di platform X. Ini bukan sepenuhnya Kominfo bikin kesel sih, karena Elon Musk juga nyari gara-gara. Udah tahu Twitter mah dari dulu rame banget sama yang begituan. Gak usah diresmin juga Bambang. Trendingnya aja ada tiap pagi gitu cuy. VCS lah, Mooning lah, dan lain-lain. Gue aja bahkan harus ngeblokir 250-an akun buat bikin timeline gue nggak tiba-tiba ada orang buka baju. Meski nggak bisa dipungkiri, kita juga harus lihat manfaat dari website ini, ya nggak sih? Suka nggak suka, meski mungkin banyak dari lu semua yang nontonin video ini nggak main Twitter, menurut gue cuma di sini yang lu bisa diwakilin padahal nggak ngerasa sama sekali. Ada orang hilang, ada kasus belum kelar, ada kebijakan pemerintah yang ganggu, ada drama buat konten Foxit sama YouTuber. Semua bisa lu temuin loh bantuannya di X.
Anak-anak IG sama TikTok harus sungkem sih sama dedengkot Twitter, soalnya sadar nggak sadar mereka udah dibantu sama orang-orang di sono. Jadi keputusan buat ngeblokir X menurut gue agak sedikit berlebihan kalau cuman untuk ngeblokir konten pornografi. Lebih bijak menurut gue kalau mereka buat semacam region guidelines atau aturan negara biar mastiin konten kayak gitu susah dicari secara algoritma. Gue yakin mereka paham lah. Setiap media sosial ada kok panduan komunitasnya dan memang setiap negara beda-beda coy. Itu sih paling. What the f*** is this piece of shit? Belum kelar masalah yang ini, Kominfo masih harus kerja keras karena dapat laporan dari penyedia internet lokal kalau Elon Musk merusak harga pasar internet. Starlink dengan teknologi satelit nan canggih dan gugu gaganya bahkan bisa menjangkau kawasan-kawasan tertinggal di Indonesia tanpa harus menggunakan tower BTS. Yang lu tahu kena korupsi juga. Meski upload speed, ping, dan downloadnya masih kurang stabil, kecepatan segini udah bagus banget apalagi di pedesaan. Dan menurut opini gue, justru mengupload percepatan internet via Starlink agak kurang etis didengar, iya nggak sih? Ya nggak tahu ya kalau dibandingin sama persaingan bisnis. Tapi memang negara juga harus punya backup plan sih kalau sewaktu-waktu Starlink ada trouble, apalagi punya orang luar. Dan katanya belum ada kantor lokal, iya nggak sih? Lagi-lagi, meski beritanya kayak krusial, sepertinya internetnya Om Elon aman-aman aja ya. Soalnya udah disupport sama the one and only, you know the name. Whatever game you're playing, it won't work. You can't defeat me. No, I know. But he can. Starring Nicholas Syahputra versi bule, X jadi XXX, the savior of content creator, trending paling normal di Twitter, roket-roketan yang gak disukain provider internet rumah gue, tiang korban korupsi, dan kerjanya Kementerian Informasi. Inilah Terau Kocak Elon Musk versus Kominfo. Oke, terima kasih banyak kalau udah ngeliat video ini. Coba like, comment, dan share. Dan itulah Terau Kocak Kominfo versus Elon Musk. Kira-kira lagi ada di mana kalian berpihak? Kalau misalkan lo tanya ke gue, ini sebenarnya bukan soal keberpihakan ya. Mau lo itu ada di side-nya Elon Musk atau di Kominfo. Tapi menurut gue, ini sesuatu yang emang bukan soal keberpihakan. Ini sesuatu soal hal yang pasti bakalan terjadi gak sih di negara tercinta kita ini. Bukan blokirannya, tapi reaksi dari Kominfonya. Waktu pertama kali Elon Musk memutuskan buat ngumumin X bisa ngupload konten dewasa ya, meskipun ada keterangan lanjutan atau peraturan lanjutan kayak harus pakai label lah, harus sama-sama suka lah, konteksnya segala macem. Gue yakin kalau soal bokep pasti ada lembaga cepet banget gitu men ngurusin kayak gini. Dan benar kejadian, dan gue buatin Terau Kocaknya. Nih gue sebenarnya ngarepin ya kalau misalkan Kominfo nggak cuma gercep soal hal yang berbau bokep, tapi juga gercep ke hal-hal yang emang lagi krusial, yang sering banget dimention sama Om Ferry gitu man. Judi online lah, atau SMS spam yang banyak banget nawarin judul segala macam, yang pada akhirnya bakal muncul berita-berita mengenaskan yang gue sering banget ngeliat akhir-akhir ini. Entah yang kemarin tuh kasus yang Polwan itu yang bakar-bakaran, terus habis itu yang korban itulah yang di Ciamis itu, yang gue nggak bisa sebutin kan katanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal gimana orang-orang Twitter dongkol banget gitu soal yang kayak gini, gue paham soalnya dari prioritas nih sebenarnya masih banyak yang bisa diurus. Tapi kenapa ngerespon ucapan Elon Musk ini cepet banget gitu reaksinya. Dan emang ketika gue liat berita-berita ya sampai sekarang masih belum ada tindak lanjutnya ya. Maksudnya kabar dari Twitter sendiri gimana setelah disuratin sama Kominfo. Ya kita bakal sama-sama lihat nanti ke depannya bakalan kayak gimana, apakah beneran diblokir atau kagak. Tapi kalau misalnya lo tanya ke gue, sepertinya bakalan susah buat diblokir. Dilihat dari kebermanfaatan Twitter, kalau misalnya diblokir ini udah kayak mutusin tali silaturahmi sama orang yang paling kaya gitu di keluarga. Jadi beberapa profesi mungkin banyak banget yang nyangkut ya di media sosial ini, ilustrator lah, VTuber lah, buzzer gitu, entah dari oposisi atau dari pemerintah lah. Dan bahkan pemerintah sendiri juga perlu ada Twitter untuk bisa mengendalikan informasi gitu men. Dari kemarin tuh waktu pemilu kita gampang banget kan terombang-ambing sama wacana apa, terus habis itu sama isu-isu apa gitu ya nggak sih. Twitter tempat yang paling cocok buat lu menggali informasi secepat mungkin. Waktu kemarin kejadian Wuhan tuh yang COVID itu,
meskipun media massa segala macam masih banyak yang belum ngeberitain, kita semua udah bisa langsung ngeliat tuh kejadian di sana kayak gimana, ada yang jatuh-jatuhan segala macam. Makanya menurut gue tidak elok dan tidak etis kalau misalkan langsung diblokir Twitternya. Seperti apa kata Om Ferry kemarin di video terbarunya yang dia wawancara sama Wakil Menteri Kominfo, kalau misalkan lu pengen bersihin sampah, jangan tempat sampahnya juga yang dibuang. Itu bagus banget. Itu analogi yang bagus banget, dan semoga kedepannya Kominfo bisa lebih baik lagi bekerjanya gitu men. Ya gua nggak tahu sebenarnya di belakang ini mereka seperti apa gitu. Mungkin udah coba buat ngeblokir ratusan situs juga, jutaan bahkan gue udah lihat beritanya. Terus mungkin kalau misalnya ngomongin soal Jidongan udah pada diblokir juga rekening-rekeningnya. Cuman ya kalau misalnya kita lihat sekarang ternyata masih ada yang kena dampak dari hal-hal yang emang terlihat miss dari Kominfo. Mungkin penanggulangan itu bisa lebih diperkuat lagi gitu men. Jadi kalau misalnya soal pornografi, menurut gua semua media sosial tuh bener punya gitu. TikTok lah, terus habis itu Facebook lah, YouTube lah, semua pasti bakal kecolongan. Cuma emang ini bedanya Elon nih, aduh kacau. Cuman ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Gua rasa sulit Twitter bakalan diblokir, soalnya selain banyak banget kebermanfaatannya bagi orang-orang juga, banyak banget yang emang kerja di sana. Ya secara Elon Musk juga udah kayaknya kenal deket banget sama Pak Lut, jadi mungkin bakalan lebih aman. Nah kalau misalkan soal Starlink versus ISP, gue nggak terlalu ngambil pusing sih, soalnya sebagai konsumen gue justru sangat amat senang kalau misalnya harganya tuh turun gitu. Lo bisa lihat tuh beberapa ISP mungkin menurunkan harganya gitu kan, jadi 400 aja udah bisa dapat speed 200 Mbps gitu. Gue nggak tahu ya, cuman gue masih pakai plat merah sampai sekarang. 550.000 untuk 50 Mbps, emang kentut gitu men. Starlink tuh 600 udah bisa 200 loh, 200 Mbps nya meskipun kurang stabil, cuman gue considering bakalan pindah. Cuman ya kita lihat nanti kayak gimana ke depannya. Yang jelas adalah gue gak terlalu ngambil pusing soal Starlink. Gue suka banget ke kompetisi-kompetisi kayak gini, jadi harga lebih murah, enak di konsumen. Gue harap bisa ada di sektor yang lain juga. Kemarin bensin pernah juga ya, cuman kalau bensin kan ada undang-undangnya ya, jadi kompetitor nggak boleh harga lebih murah dibanding Pertamina. Jadi semoga nggak dibuatin undang-undang juga ya, jadi harga internet tetap bisa main bersih gitu, main sehat lah pasarnya. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak udah nonton Intro Kocak. Gue mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan kesalahan ucap. Ketemu lagi nanti, jadi terima kasih banyak, sampai jumpa.